lakukan pekerjaan secara maksimal dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai pengacara, apalagi spek pertanahan gitu. Saya nanti ada cerita perkara nomor 2 yang saya menang di tingkat banding dan pokoknya rada rumit gitu. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman pejuang keadilan. Jadi saya mau cerita sedikit tentang perkara yang saya tangani. Salah satu perkara yang saya tangani yaitu perkara biasa sengketa tanah antara prinsipal klien saya yaitu Pak Ratija yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi kenapa saya berani membuat VT ini, karena memang sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah inkrah gitu. Jadi cerita sedikit ya awal persoalan, dan mudah-mudahan ini salah satu persoalan yang ada di Indramayu yang mungkin setiap kasus berbeda-beda gitu. Nah, tapi dalam konteks ini saya wanti-wanti kepada masyarakat karena saya sering menghadapi perkara atau proses perkara perdata sengketa tanah. Itu awalnya begini, Pak Ratija itu membeli tanah dari seseorang bernama Pak Wardaya, almarhum Pak Wardaya. Nah, di mana almarhum Pak Wardaya ini memiliki hak atas tanah tersebut. Tanah itu luasnya sekitar 2000 berapa ya, sebentar supaya valid gitu. 1400 seluruhnya 2734 meter persegi. Nah, itu membeli dari Pak Wardaya almarhum. Nah, Pak Wardaya itu memiliki hak dari hasil tukar guling atau rislah, tukar guling tanah dengan Bapak Haji Rusdianto, Haji Rusdi. Nah, Pak Haji Rusdi ini merupakan ayahanda dari kubu Desa Bangun 2. Singkat cerita, pembelian itu, transaksi itu terjadi pada tahun 2000. Nah, kemudian tahun 2001 terbitlah AJB atas nama Pak Ratija, kepala anaknya dari Pak Wardaya yang menukar guling tanahnya dengan Pak Haji Rusdi yang berlokasi di Blok Pemengkang Desa Bangun 2. Nah, akhirnya atas kepemilikan itu Pak Wardaya menjual kepada Pak Ratija, sehingga Pak Ratija melanjutkan kepemilikan dari Pak Wardaya yang memang di situ di atas tanah itu berdiri bangunan pabrik. Aktivitas penggilingan padi menjadi beras memang sesuai dengan background atau latar belakang usaha dari kedua ini, Pak almarhum Pak Wardaya maupun Pak Ratija gitu kan, sama-sama pedagang beras. Nah, lambat laun tanah ini disertifikasi melalui seseorang bernama Pak Yusuf. Nah, tapi tidak seluruhnya, tapi separuhnya ini disertifikatkan melalui Pak Yusuf. Nah, sehingga tanah dari hamparan seluas 2.370 itu setelah dilakukan pemecahan bidang atau splitting seluas 1.300 sekian sudah bersertifikat. Nah, sisanya itu masih dalam AJB yang lama, hanya terjadi pemecahan bidang, pengurangan luasnya. Nah, kemudian pada sekitar tahun 2020 atau 2021, Pak Ratija ini berniat untuk menghibahkan sisa tanahnya itu yang seluas 2.140 kurang lebih kepada anak-anaknya. Nah, kemudian AJB awal itu, AJB Al-Haq Pak Ratija yang sisa 1.400 itu diberikanlah kepada Pak Yusuf untuk tujuan minta bantuan untuk disertifikatkan proses sertifikasi. Nah, dalam masa proses itu Pak Yusuf ini meninggal dunia, sehingga setelah ketitipan surat AJB-nya Pak Ratija ini, Pak Yusuf meninggal dunia. Dan karena sudah kadung surat AJB itu ada di Pak Yusuf, akhirnya mempertanyakanlah Pak Ratija ini kepada keluarga atau ahli waris daripada Pak Yusuf, yaitu istrinya. Dan dinyatakan oleh istrinya memang betul ada
dokumen surat akta jual beli Pak Ratija yang dititipkan pada almarhum suaminya. Nah, namun istrinya ini tidak tahu ada di mana gitu. Setelah dicari di semua di lemari dan sebagainya, akhirnya singkatnya AJB ini dinyatakan hilang. Nah, setelah kejadian kehilangan itu dan istri dari almarhum Pak Yusuf ini juga memberikan surat keterangan bahwa menerangkan AJB betul ada di suami saya dan tidak diketemukan dalam arti hilang. Nah, kemudian Pak Ratija ini mencoba menelusuri jejak salinan daripada AJB ini. Nah, tentu sebagai warga masyarakat desa, Pak Ratija ini mendatangi ke kantor kepala desa, gitu, kantor desa Bangun 2, namun tidak memperoleh jawaban yang memuaskan dan informasi yang informatif sifatnya. Sedikit agak sulit lah gitu kan memperoleh jawaban yang pasti terkait dengan salinan AJB yang semestinya itu harusnya ada. Dokumen-dokumen peristiwa jual beli warga masyarakat itu semestinya ada di tingkat desa. Nah, oleh karena tidak ada jawaban dari tingkat pemerintah desa, maka Pak Ratija ini berusaha terus karena dia merasa punya hak gitu kan. Akhirnya ke kecamatan Bangun 2, dan setelah berkoordinasi dengan bagian arsip pertanahan, arsip jual beli, ditemukanlah ada jejak bahwa betul ada salinan dan diterangkan oleh Camat Bangun 2 pada tahun 2021 diterbitkanlah surat keterangan register bahwa menyatakan camat terdahulu sebagai PPATS telah melakukan proses jual beli tanah antara Pak Wardaya sebagai penjual dan Pak Ratija sebagai pembeli, sehingga di dalam surat keterangan register Camat Bangun 2 itu yang terbaru itu menjelaskan peristiwanya secara utuh, secara jelas, dan disebutkan juga PPATS pada zaman itu, pada zaman tahun 2000. Baik, setelah itu berdasarkan surat register ini mencoba memproses sertifikasi melalui notaris dan BPN, tetap menolak, tidak mau menerima selama Pak Ratija ini tidak membawa salinan akta jual beli. Dan ini memang prosedur yang wajib oleh BPN ketika ingin balik nama, apalagi peralihan hak menjadi hibah gitu, maka AJB induknya itu memang wajib ada. Nah, sementara Pak Ratija ini nggak ada, sehingga beberapa kali bolak-balik ke desa dan lainnya lelah gitu kan karena tidak memperoleh jawaban-jawaban yang pasti. Pada tahun 2023 terbitlah AJB pada tanah tersebut, AJB baru, AJB tahun 2023, jadi baru. Itu atas nama penjual adalah Ibu Kuningan dan pembelinya adalah Pak Daryono. Pak Daryono adalah anggota Polri tapi berdinas di PJR lalu lintas yang ada di Jatibarang. Nah, kemudian sekarang udah almarhum, Pak Daryono udah almarhum, sehingga atas dasar itu Pak Ratija kaget dan merasa sedih gitu, kok saya nggak ada AJB baru gitu kan di tanah yang saya diami. Dan beliau mengetahui dari orang yang datang ke situ menunjukkan fotokopi AJB atas nama Pak Daryono sebagai pembeli dan Ibu Kunia sebagai penjual, dan Ibu Kunia ini adalah merupakan daripada istri mendiang Bapak Haji Rusdi, yang mana Ibu Kunia ini merupakan ibu kandung daripada Kubu Desa Bangun 2. Nah, tapi saya tidak menyangka seperti apa ya, ada permainan seperti apa, tapi faktanya seperti itu. Nah, akhirnya Pak Ratija ini kaget karena dia ada dua pilihan. Kalau tidak membeli ulang tanah yang dia diami sekarang, tinggal bersama keluarga dan anak-anaknya, maka Pak Ratija ini harus pergi dari tanah ini secara tidak langsung ya, karena menunjukkan AJB bahwa telah timbul hak baru dan Pak Ratija apa alasannya mendiami tanah ini. Nah, ditanya seperti itu, orang seawam Pak Ratija gitu, orang tani gitu ya, tentu kaget dan sedih. Pada akhirnya dia konsultasi ke saya. Beberapa bulan kemudian diajak oleh menantunya konsultasi hukum kepada saya, dan setelah wawancara kemudian saya telaah dari dokumen-dokumen yang dia miliki gitu kan, dari alur cerita yang dia sampaikan kepada saya analisa, saya lakukan diagnosa perkara, bahwa saya simpulkan ini ada perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum karena Pak Ratija sama sekali tidak pernah menjual, dan Pak Ratija telah membeli secara betul, walaupun itu sumber alas haknya ada pembeli dan
Ibu Kunia sebagai penjual, dan Ibu Kunia ini adalah merupakan daripada istri mendiang Bapak Haji Rusdi, yang mana Ibu Kunia ini merupakan ibu kandung daripada kubu Desa Bawang Dua. Nah, tapi saya tidak menyangka seperti apa ya, ada apa permainan seperti apa, tapi faktanya memang seperti itu. Nah, akhirnya Pak Ratija ini kaget karena dia ada dua pilihan. Kalau tidak membeli ulang tanah yang dia diami sekarang, tinggal bersama keluarga dan anak-anaknya, maka Pak Ratija ini harus pergi dari tanah ini. Secara tidak langsung ya, karena menunjukkan AJB bahwa telah timbul hak baru dan Pak Ratija apa alasannya mendiami tanah ini. Nah, ditanya seperti itu, orang seawam Pak Ratija gitu, orang tani gitu ya, tentu kaget dan sedih. Pada akhirnya dia konsultasi ke saya. Beberapa bulan kemudian diajak oleh menantunya konsultasi hukum kepada saya, dan setelah wawancara, kemudian saya telaah dari dokumen-dokumen yang dia miliki gitu kan, dari alur cerita yang dia sampaikan kepada saya analisa, saya lakukan diagnosa perkara, bahwa saya simpulkan ini ada perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum karena Pak Ratija sama sekali tidak pernah menjual, dan Pak Ratija telah membeli secara betul gitu. Walaupun itu sumber alasannya adalah Ruislah. Ruislah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, tukar guling itu merupakan peristiwa hukum peralihan hak seseorang yang memiliki tanah yang digantikan kepemilikannya kepada orang lain dengan batasan dan luasan yang sama. Itu makna tukar guling, sehingga itu merupakan peristiwa hukum bagi transaksi pertanahan. Sehingga kalau Pak Ratija membeli dari Pak Wardaya, yang Pak Wardaya memperoleh Ruislah tukar guling dari Pak Haji Rusdi dulu, ya itu udah sah. Maka Pak Wardaya berhak menjual kepada Pak Ratija, dan Pak Ratija merupakan pembeli yang benar secara hukum. Nah, akhirnya setelah konsultasi dan setelah saya simpulkan ini adalah kualifikasi perbuatan melawan hukum, akhirnya Pak Ratija membuat kuasa, memberikan kuasa penuh kepada saya untuk mengurus sampai tuntas persoalan ini. Nah, tapi Pak, katanya, saya biayanya sanggup sejumlah itu, tapi saya ngangsur gitu. Karena dia petani, pokoknya setiap saya panen saya bayar ke Pak Ruslandi. Siap Pak, saya bilang, silahkan bertani yang betul, panennya supaya banyak hasilnya dan bisa bayar saya. Akhirnya, ini serius nih, boleh dikomunikasi ke Pak Ratija. Jadi DP dulu ke saya, sisanya habis panen, nggak masalah. Namanya solusi kan, orang harus dibantu. Tapi saya juga sebagai pengacara profesional ya harus ada tarif biaya standar yang sudah saya tetapkan. Nah, akhirnya berjalanlah, gugatan berjalan, pembuktian, saya hadirkan bukti-bukti, surat dan bukti saksi orang yang mengetahui peristiwa kepemilikan awal dari Pak Haji Rusdi, Pak Wardaya, kemudian terakhir adalah Pak Ratija. Semua saksi berbicara di muka persidangan, di bawah sumpah, dan alhamdulillah majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkeyakinan bahwa Pak Ratija memang betul, gitu kan, memang betul memiliki hak atas tanah Akuo, gitu kan, sehingga dalam amar putusannya ini putusan nomor 71 ya, kita lihat ya, 71. Jadi dalam amar putusannya, kalau lihat amar putusan itu 3 lembar dari belakang atau 5 lah paling banyak. Nah, ini ada mengadili bla 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 bla. Intinya adalah mengabulkan gugatan kami dan menghukum tergugat untuk menyerahkan lahan, dan sesuai dengan petitum yang saya ajukan dalam surat gugatan, memohon atau menghukum kepada turut tergugat yang mana dalam ini adalah BPN itu untuk memproses pendaftaran dan kepemilikan tanah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, gitu kan. Nah, sehingga dalam amar putusannya itu juga ditegaskan memerintahkan BPN, jadi dalam pertama kombinatornya itu menghukum turut tergugat satu kepala desa untuk memberikan kesaksian kepemilikan. Jadi diperintah untuk menjadi saksi kepala desanya. Tadi yang kepala desa ini merupakan ibu dari orang yang saya gugat, Ibu Kuningan namanya. Nah, turut tergugatnya adalah camat biasa kan, turut tergugat BPN. BPN diperintahkan menghukum turut
tergugat 4, kantor ATR BPN Kabupaten Indramayu berkewajiban melaksanakan fungsi pendaftaran tanah milik penggugat sesuai putusan pengadilan ini. Jadi dasarnya BPN harus memegang putusan pengadilan ini. Makanya kemarin saya serahkan ke BPN, setelah dilegalisir dan saya tunjukkan aslinya putusannya, akhirnya BPN memproses dan menerbitkan sertifikat atas nama Pak Atija. Ini sertifikatnya nomor 602 terlihatnya. Nah ini namanya Pak Atija. Nah, Pak Atija. Jadi apa sih yang bisa diambil dari perkara ini? Jadi pertama, hati-hati dalam setiap transaksi jual beli tanah. Lakukan penelitian awal atas dokumen tanah milik penjual. Apakah berasal dari hak pribadi, hak waris, atau hak hibah, atau hak lainnya. Nah, ini penting bagi calon pembeli untuk memahami itu. Paling tidak meneliti secara tradisional gitu kan, sesuai dengan adat istiadat yang sudah berlaku selama ini, dan konsultasikan kepada kalau ada pengacara gitu kan. Kalau misalnya cukup dengan keluarga yang sedikit mengerti tentang hukum pertanahan dan hukum pertanahan. Nah, untuk mengantisipasi jika di kemudian hari mana tahu gitu kan ada suatu masalah yang seperti ini. Tapi mudah-mudahan di desa-desa lain, saya harapkan Pak Kubu ini juga bisa membantu persoalan-persoalan kepemilikan tanah milik warganya, karena silsilah pertanahan itu dokumentasinya pasti ada di desa. Apa yang sering disebut orang letter C desa, atau setidaknya DHKP, atau peta rincikan gitu kan. Itu adalah petunjuk awal untuk mengetahui sejarah kepemilikan orang dari turun temurun. Insya Allah kalau dokumen ada, maka kisruh tentang pertanahan di tingkat desa, ya karena semuanya pasti bermuara di desa. Walaupun kita sidang di Mahkamah Agung, sidang di Bandung, pasti muaranya ke desa. Maka sangat penting dokumen desa atas kepemilikan tanah warga itu tercatat gitu. Dulu itu ada ya tulisannya miring gitu kan, yang dulu itu sangat orisinil. Jadi setiap peristiwa ini waris, ini hibah, sisa sekian, itu ada semua. Itu beberapa desa saya menemukan masih ada letter C yang sangat penting untuk pembuktian pengadilan dalam kasus sengketa. Baik, itu saja, terima kasih. Ini banyak telepon yang masuk, jadi itu saja, dan alhamdulillah sampai tuntas sampai dengan sertifikat terbit. Jadi itu putusannya nih, putusan pengadilan. Ya. Ini putusan pengadilan asli. Nah, putusannya bunyinya ada menolak eksepsi tergugat, mengabulkan gugatan penggugat. Intinya kan itu kalau putusan pengadilan. Nah, sekarang bagaimana perasaannya para tiga? Ngomong sendiri. Merasa senang lah. Jadi kita jaluk syukuran karo Bapak Ruslandi, kita diwisaken, kita AJB-ne ilang, terus arepan ana sing jaluk, sekine kita bis sampai tekan pengadilan, sekine bis menang, alhamdulillah pengadilan mengabulkan. Ya berterima kasih lah Pak Ruslandi. Itu nilai asetnya berapa Pak? Ya 9,5 miliar. Berupa apa itu Pak? Tanah. Oh, tanah. Strategis. Tanah pekarangan tuh 2.780 meter. 780 meter. Jalan. Di pinggir jalan. Di daerah mana Pak? Daerah Bangau 2, Blok Pemengkang, RT 05, Desa Bangau 2. Sekarang barusan tadi dari BPN ya? Sekarang dari BPPN saya dari